Viva Justicia. Kali ini kita akan memberikan tutorial singkat tentang Cisco Webex. Yang paling pertama, kita masukkan dulu, kita menuju alamat webex.com. Pada peramban utamanya gunakanlah Chrome ataupun Mozilla Firefox. Sebagai catatan, bagi pengguna Safari di Apple, iOS, maupun pengguna Edge di Windows, itu ada beberapa hambatan yang terjadi, misalkan kesulitan untuk upload. Oke, setelah kita masuk webex.com, untuk Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki akun email UGM, maka langsung saja diklik sign in dan dipilih Webex Meeting. Terkadang perlu untuk verifikasi lebih lanjut, silakan dimasukkan saja alamat email UGM AC ID-nya yang nanti akan mengarahkan kita kepada SSO. Kita masukkan lagi saja. Dan kita akan masuk kepada tampilan personal room dari Webex kita. Jadi setiap sivitas akademika di UGM sudah diberikan satu fasilitas berupa kamar pribadi, ruang kerja pribadi di dalam Webex, yang disinilah kemudian kita bisa memulai langsung pada meeting ataupun kemudian merencanakan satu pertemuan. Kita akan mulai dari memulai meeting terlebih dahulu. Ada dua pilihan ketika kita masuk di sini, mau menggunakan desktop application ataupun web application. Kalau saran saya, karena desktop itu perlu menginstal, maka klik web application. Setelah itu kita pastikan sudah, baru kemudian kita start meeting. Ketika muncul tulisan begini, skip saja. Terus ada tulisan start meeting, langsung kita mulai. Nah, di sini pada dasarnya tampilan meeting kita. Untuk mengundang mahasiswa ikut, mahasiswa perlu mengetahui kode unik dari ruang meeting kita. Kita klik, ada lingkaran kecil di sebelah kiri monitor atas, kita klik akan muncul meeting number. Meeting number itulah yang dibagikan kepada mahasiswa untuk mahasiswa dapat mengakses. Kita contohkan, ini meeting numbernya ada 575855993. Ini saya close dulu. Nanti mahasiswa perlu join meeting di sini. Yang diketikkan adalah kode unik tadi untuk gabung kepada meeting yang dibuat oleh Bapak Ibu dosen semuanya. Saya kembali ke tadi start meeting. Jadi ketika kita sudah men-share kode meeting kita, mahasiswa nanti akan masuk dan akan muncul tampilan di sini. Disinilah yang inilah panel kontrol utama kita sebagai host atau penyelenggara meeting. Di sini ada mekanisme untuk menyimpan record, mekanisme untuk mematikan video agar tidak usah pakai video. Ini terutama karena salah satu hambatan dalam penggunaan Webex adalah bandwidth yang dibutuhkan cukup besar dan koneksi internetnya harus stabil. Sehingga saya pikir ini menjadi satu catatan tersendiri bagi Bapak Ibu yang mau menyelenggarakan kuliah, sementara mahasiswa atau Bapak Ibu sendiri mengalami permasalahan kendala ketika bandwidth atau kecepatan internetnya tidak cukup bagus. Di sini untuk kemudian mengaktifkan apakah speaker kita aktif atau tidak. Kalau nyala merah berarti tidak aktif. Dan disinilah yang ketiga, ada tulisan share content di sana. Inilah yang digunakan untuk kita membagikan. Apakah misalkan kita sedang membuka jendela PowerPoint, kita bisa membagikan aplikasi di sini. Saya contohkan di sini. Saya membuka aplikasi di luar menu Webex.
Saya contohkan ini, saya membuka aplikasi PowerPoint yang saya ingin mahasiswa yang menggunakan Webex di sana ikut melihat aplikasi window tadi. Nah, saya cukup klik ini, aplikasi window, saya ulangi dari share content, kemudian muncul tampilan ini, saya klik yang aplikasi window dan saya pilih yang tadi, konteks hukum AMDAL sebagai presentasi yang sedang saya sharekan. Nah, posisi tampilan inilah yang muncul pada halaman atau layar laptop, layar komputer dari mahasiswa semuanya. Sehingga pada dasarnya mahasiswa ikut melihat apa yang kita tampilkan di layar tanpa harus mengakses atau kita mengirimkan file kepada mahasiswa yang bersangkutan. Oke, secara umum itu terkait dengan Webex yang menjadi penting. Bapak Ibu kemudian sambil menjelaskan, nanti akan terekam bagaimana untuk kehadiran. Webex memang akan efektif ketika pesertanya tidak cukup terlalu banyak. Dalam artian kita bisa memantau keaktifan mahasiswa dan seterusnya. Kalau jumlah peserta lebih dari 40, jelas itu menjadi satu permasalahan, sehingga biasanya saya tidak mengaktifkan video karena itu akan memperlambat, dan saya minta mahasiswa semua mengaktifkan mute, jadi tidak memasang speakernya on, dan kemudian saya cukup menjelaskan nanti bagaimana untuk mengetahui dari kehadiran, tingkat kehadiran dan seterusnya. Kita bisa meminta report dari meeting kita, nanti akan keluar setelah kita mau menyelesaikan meeting. Jadi misalkan ini tadi, ini karena belum, ini kemarin saya cuma meeting reportnya akan di sini dan kita bisa meminta report dari meeting kita. Disinilah yang kemudian kita bisa melihat meeting kita berapa banyak partisipan. Ini memang terakhir saya mau bikin meeting untuk perkuliahan. Ini sesuai dengan, ini perkuliahan mata kuliah hukum lingkungan, dan jumlah peserta 81 itu sesuai dengan absensi yang ada di akademik. Jadi sebenarnya lebih kepada itu untuk kemudian, dan ini bisa kita print seperti itu. Itu secara umum Webex. Kami tidak terlalu menyarankan Webex dalam hal jumlah audien banyak, ataupun terutama dalam hal bandwidth internetnya tidak terlalu cepat. Itu sekian. Panduan lebih lanjut bisa dibaca pada file yang kami sertakan.